jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer. Baik, tema kita kali ini adalah keuanganmu di bulan Juli ya. Bagaimana keuanganmu di bulan Juli? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, kira-kira bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu, di mana kondisi keuanganmu di bulan Juli. Aminkan yang terbaik, kalaupun ada yang negatifnya dipakai untuk berjaga-jaga, supaya jangan itu terjadi ya. Kita lihat untuk kondisi keuanganmu di bulan Juli. Oke, sudah ada 2 kartu yang keluar. Di sini ada Page of Wands dan ada Three of Pentacles. Wah, di sini kamu happy ya, karena mungkin kamu dapat gaji pertama ya. Ada yang saya lihat kerja baru dapat gaji gitu kan. Ada dapat bonus, tunjangan ya, ataupun mungkin gaji 13, ataupun mungkin bonus-bonus lainnya ya. Ada juga yang saya lihat di sini bayar hutang ya. Jadi untuk bulan Juli memang saya lihat banyak rezeki masuk, tetapi memang juga banyak pengeluaran. Kenapa nih pengeluarannya? Ya, kita lihat di sini pengeluaran-pengeluaran, ada biaya sekolah, ada Knight of Pentacles di sini, ada yang sakit, ada juga beli seragam, beli buku, ya, uang masuk sekolah untuk anak-anak, terus juga ada yang baby ya, dalam artian mungkin baru lahir, ataupun mungkin pengeluaran baby yang mengelunjak karena ya namanya anak-anak kecil ya, baru lahir ya, pokoknya 5 tahun ke bawah lah ya, dari susu, pampers ya, melunjak. Apalagi kalau dia sakit tambah rewel, kamu juga ikut sakit. Nah ini ya, jadi banyak pikiran juga saya lihat ya, tetapi ya itu kamu bisa mengcover dengan baik ya, dimana ya memang ada apa dibilangnya, uang-uang yang kamu tabung-tabung kemarin ya, itu yang kamu gunakan. Memang kebutuhan tak terduga banyak di bulan Juli, tetapi ya ada beberapa yang saya lihat malah bagus juga dari sisi keuangan. Contohnya kalau kamu seorang penjual, pedagang, banyak orderan, banyak yang beli ya, banyak kebutuhan. Dan saya lihat di sini banyak berkat, entah mungkin nanti kamu dapat pemberian salam tempel ya, ataupun tadi saya bilang bayar hutang, tiba-tiba dia kasih bonus bunga walaupun kamu nggak minta gitu kan, ataupun mungkin hak-hak kamu belum terbayarkan, kamu klaim bisa kamu dapatkan gitu. Dan mungkin ada acara-acara ya, acara-acaranya mungkin keluarga, mereka kasih bungkusan setidaknya ya untuk 2-3 hari bisa nggak masak gitu ya. Think dapat berkat ya. Nah ini saya lihat akhirnya untuk uang belanja juga berkurang. Dan di sini juga saya lihat kamu di bulan Juli nanam-nanam tanaman ya, entah tomat, rica, sayur-sayuran ya di kebun, sehingga itu juga membuat ada sedikit apa dibilangnya, apa ya, kalau dibilang untuk menabung lah ya,
Karena untuk uang belanja kebutuhan pokok terutama sayur-sayuran sudah tercover di kebun. Ataupun mungkin hasilnya melimpah kamu bisa jual. Nah, ini ada beberapa yang akhirnya bercocok tanam. Akhirnya bisa dijual. Ya, mungkin 3 bulan kemarin ya kamu sudah tanam dan berbuah di bulan Juli ya. Akhirnya kamu bisa panen dan hasilnya kamu bisa jual. Walaupun mungkin dalam artian ya, walaupun mungkin sedikit aja, tapi tiap hari ada pemasukan ya. Macam contoh penghasilan sehari bersih 100.000, tapi sudah lumayan hasilnya di bulan Juli ya. Setiap hari panen satu gitu ya, contohnya cabe 1 kilo ya, terus tomat kamu panen 2 kilo per hari ya, kamu cuma jual-jual di tetangga, ataupun mungkin kamu pakai sendiri, ataupun mungkin kamu jual-jual di mana gitu. Nah, ini ada pemasukan, saya lihat memang ada pemasukan tak terduga karena kamu gerak ya, kamu nggak pasif. Nah, begitupun juga kalau seandainya kamu ada waktu luang, saya lihatnya di sini tuh, kamu akan jemput bola. Di mana temperance di sini, kamu akan mencari peluang-peluang sesuai dengan waktumu. Contoh, ada beberapa yang, wah saya pulangnya jam 5, masih bisa produktif nih. Kalau mungkin anak-anak muda ya, saya sambilan aja di kafe. Atau saya buka usaha gorengan, atau saya buka affiliate, saya bikin konten. Ya jadi waktumu nggak terbuang percuma. Begitupun ibu-ibu, oke, saya terima orderan, saya bikin kue, walaupun di rumah aja, tapi berpenghasilan. Ya, saya buka online shop, ataupun live kan, ataupun ya posting-posting aja, siapa tahu ada yang mau pesan. Nah, ini, jadi nggak pasif. Dan ada penghasilannya, walaupun mungkin cuma sedikit, tetapi ada, ketimbang tidak ada sama sekali. Nah, ini, jadi banyak ide-ide yang akhirnya bisa menjadi cuan, ya. Walaupun sederhana, walaupun dengan cara sederhana, ya. Tuh, karena nggak gengsi, kamu nggak gengsi tuh, semesta memberkati ya, walaupun memang banyak ini ya, banyak kebutuhan ya, otak juga berjalan untuk bagaimana caranya supaya mendapatkan duit. Nah, ini, jadi semesta memberkatimu di bulan Juli karena semua kebutuhanmu terpenuhi. Dan saya lihat di sini kamu banyak minum jamu ketimbang minum obat-obatan ya. Jadi kamu herbal dari tanaman-tanaman di sekeliling kamu tanam, kamu rebus airnya ya untuk kesehatan. Ya, jadi tadi saya bilang ada sakit-sakitan dan kamu merasa bahwa kok saya obat-obat terus kok nggak sembuh-sembuh. Nah, ini ada juga yang akhirnya menanam dan minum-minum ramuan herbal, entah jamu dari tanaman ataupun jamu dari herbal yang sudah diolah. Jadi kamu tinggal beli kemasan ya. Karena mungkin masuk angin ketimbang pijit-pijit terus ya, pergi massage. Udah deh, udah capek. Sekarang kayaknya waktunya untuk minum-minum kembali ke tradisional ya, dari alam. Jadi minum jamu, herbal, terus pola makan dikurangi, banyak puasa saya lihatnya ya, selain untuk diet, selain untuk kesehatan, juga untuk hemat ya. Terus juga saya lihat kamu jaga kesehatan ya. Nah, ini karena ada beberapa yang kamu merasa wah sakit-sakitan di bulan Juli. Pokoknya bulan Juli ini juga saya harus menjaga kesehatanku. Atau mungkin sudah ada obesitas, ataupun mungkin memang sudah kram-kram ya. Jadi banyak pola hidup akan berubah, di mana selain dapat sehatnya ya, kamu dapat insafnya juga ya. Pola makan dan diatur, pola hidup, pola tidur juga diatur, dan ya itu dari sisi keuangan ya. Lebih diperkecil untuk pengeluaran. Saya lihat kemarin-kemarin kamu banyak boros, sekarang kamu lebih banyak menabung. Ya, lebih banyak menabung. Jadi kamu kayak macam waras gitu. Saya nggak boleh terlalu nafsu untuk membeli sesuatu yang tidak perlu saya beli. Ya, jadi ada beberapa yang akhirnya menabung. Tas-tas yang masih layak dipakai dijual dengan harga pre-love. Barang-barang di gudang yang nggak dipakai dibersihkan, yang kotor-kotor dibersihkan, yang rusak-rusak dibuang. Jadi tempatmu lega ya, udara juga bagus, kamu rajin membersihkan ventilasi dari debu-debu ya, rajin membersihkan rumah, lantainya dipel ya, walaupun mungkin cuma pakai Densol yang mungkin mereka bilang bau rumah sakit gitu ya, tapi kamu nyaman karena fresh ya. Ketimbang bau-bau lain, ataupun ya bau-bau aromaterapi lainnya ya. Saya lihat ada yang beli dupa untuk ini ya, wangian ya, bukan dupa untuk yang negatif ya. Untuk merilekskan, atau kamu beli parfum yang bisa merilekskan, walaupun harganya murah sesuai dengan yang kamu suka ya, bukan yang bikin sakit kepala. Jadi aromaterapi, atau sabun, kamu rajin mandi pakai sabun yang aromaterapi. Untuk apa ya, supaya kulit jangan gatal-gatal ya, terus wangi juga. Nah, ini, dan tidak lupa kamu beli
itu ya, kayak macam minyak-minyak untuk badanmu supaya segar ya, tapi dengan aromaterapi. Dan saya lihat juga kamu senang musik relaksasi sehingga badanmu sehat, segar ya. Jadi kamu pengeluarannya tuh tidak tidak yang kayak dulu ya, ngopi, bosan belanja online, rebahan sambil belanja, enggak. Sekarang ini lebih ke produktif, bagaimana caranya supaya saya tenang, nyaman, damai, uang tetap ada di kantong, dan ya kebutuhanku terpenuhi. Walaupun mungkin kamu tahu bahwa oke, ke depan ini masih harus berjuang gitu. Tapi saya harus waras dulu, di mana harus ada ketenangan. Wah, ini bagus nih ya. Kamu punya kecerdasan emosional sudah terarah. Terus ada beberapa yang mungkin nanti datang mau pinjam uang ya. Tadi ada yang datang untuk mengembalikan, ini juga ada yang mau datang pinjam uang, mungkin sahabat, keluarga, ataupun apapun ya. Kamu berani berkata tidak, walaupun mungkin urgent sekali. Contohnya anakku sakit, tapi kamu berani berkata tidak karena kamu juga nanti kalau sakit siapa yang mau bantu kalau dia nggak balikin ya. Jadi bukan tidak punya kasih, tetapi di sini kamu tegas dalam bertindak, berucap ya, karena kamu tahu bahwa amunisimu sendiri itu adalah duit. Kalau kamu nggak ada duit gimana? Kamu nggak akan tenang. Nah ini, jadi kamu nggak peduli mereka mau bilang kamu pelit, kamu nggak peduli orang bilang kamu jahat, kamu nggak peduli orang bilang kamu ini itu, kamu nggak peduli. Yang penting kamu tahu bahwa itu hak saya untuk menolak. Kenapa saya harus nggak enakan sama orang? Ya, jadi pola lama kamu di sini ada Ten of Swords dirubah ke pola baru. Jadi keuanganmu lebih up ya, tapi memang tadi saya bilang lumayan pengeluarannya juga. Jadi kalau mau dibilang lumayan nih artinya macam contoh kamu punya penghasilan 10 juta ya. Yang kamu bisa tabung tuh syukur-syukur masih ada ya. Setidaknya mungkin masih tabung 2 juta atau kalau mau dibilang 2 juta atau 1 juta gitu ya. Ketimbang habis sama sekali. Nah itu, jadi pada saat kamu udah tahu nih uangku udah 2 juta nih ya, tinggal 2 juta saya harus rem ya. Ataupun ada juga yang langsung menyisihkan pas terima gaji, saya sisihkan 2 juta ya sudah, nggak boleh dikorek-korek. Ya setidaknya ada. Kenapa saya bilang pengeluaran tak terduganya banyak? Ya itu karena mungkin kamu merasa bahwa pengeluaran tak terduga kamu cuma 5 juta gitu. Di awal ya, mungkin di bulan Juni kamu bilang gitu 5 juta. Tapi pas dapat wah ternyata ngelonjak sampai 8 juta. Nah ini jadi kamu betul-betul safety ya. Karena melebihi target, di mana kamu harus menabung 5 juta malah ngelunjak di 8 juta. Nah ini jadi tetap bersyukur, dan akhirnya ya itu kamu bergerak menanam, terus berkebun, ataupun ya tadi kerja sambilan di kafe, kerja konten, kerja affiliate ya, posting-posting, nggak gengsi-gengsi ya, ataupun kamu jualan sembako ya, bantu-bantu orang gitu, mungkin cuci piring juga di rumah makan, yang pokoknya selama kamu masih mampu, selama kamu punya waktu, kamu kerja. Jadi kamu tidak boros, tidak boros dan tidak juga gengsi, dan memanage waktu dengan baik ya, yang mana bukan untuk hura-hura tetapi produktif untuk menghasilkan duit. Wah ini keren ini ya. Jadi saya lihat kamu di sini macam contoh sakit kepala, aduh saya harus pijit, saya harus manja-manja, kayak kemarin terlalu pergi ke salon, pergi ini ya, bikin kuku. Sekarang enggak ya, kukumu bersih, rapi, putih, nggak kotor, itu udah sehat ya, ketimbang dikikir-kikir di ini akhirnya tipis ya, mengeluarkan duit lagi enggak. Jadi lebih ke kebersihan tubuh. Kalau mau pakai kutex ya kutex aja gitu. Bahkan mungkin ada yang polosan aja. Dan gitu pun obat ya. Kamu waras, kamu enjoy, kamu happy, nggak perlu obat. Kamu herbal aja, dan akhirnya bisa dibilangnya sembuhnya lebih lama dan lebih sehat, dan ya enjoy, kamu bisa produktif karena badanmu segar ya. Ketimbang kemarin ya obat akhirnya penyakit satu sembuh, satunya yang muncul ya. Ini herbal, ya enjoy, happy, akhirnya kamu produktif karena badanmu sehat, tubuhmu bugar, jadi kamu bisa berpikir dengan baik. Nah itu ya, jadi di bulan Juli ini saya lihat pengeluaranmu lumayan, tetapi pendapatanmu juga bagus ya, dan kamu gesit untuk mencari uang ya, jadi nggak gengsi dan nggak dan selalu bersyukur ya, walaupun mungkin kondisinya ya capek, kondisinya juga mungkin ya tadi ya pengeluarannya juga lumayan, tetapi ya itu walaupun hasilnya sedikit juga tetap kamu bersyukur, dan akhirnya banyak sekali rezeki-rezeki lainnya. Saya lihat di bulan Juli hidupmu lebih tenang ya, ketimbang bulan Juni yang kocar-kacir ya, lebih tenang, dan ya uang juga karena energimu tenang, uang juga lama-lama di rekeningmu, di dompetmu.
nih ya. Dan kalaupun mungkin kamu ingin beli ini ya kamu juga beli. Artinya macam nggak pelit-pelit juga, tapi dibatasi, tidak kayak kemarin yang boros. Dan melihat juga siapa yang harus bersamamu, entah teman toksik kamu cut ya, atau teman-teman yang pokoknya yang jangan yang ada ketoksikan gitu. Mendingan sendiri ketimbang banyak orang bikin pusing, bikin kere. Ya ujung-ujungnya memanfaatkan, kamu nggak mau. Jadi kamu pilih-pilih juga sahabat-sahabat ataupun orang-orang yang akan masuk dalam hidupmu ya. Jadi seperti gitu sih yang saya lihat ya, dan semesta melindungimu, jangan takut. Ingat, selama energimu baik, kamu berbuat baik, kamu bekerja, apapun yang kamu kerjakan pasti ada hasil, walaupun sedikit atau sekecil apapun pasti ada hasil. Yang penting mau action ya, karena doa tanpa perbuatan itu sia-sia. Jadi kamu harus berdoa tapi ada action, ada tindakan, bukan duduk diam di tempat tunggu mujizat. Mujizat itu ada karena ada pergerakan juga ya. Jadi jangan rebahan Kak Ica sekarang rebahan dapat duit ya nggak apa-apa, yang penting digerak sambil rebahan, bukan rebahan tok baru habis itu menghayal melamun ya. Kalau kamu bikin konten sambil ngedit sambil rebahan nggak apa-apa ya. Gitu kan cara menghasilkan duit dengan cara santai ya, bukan rebahan bingung, pusing, stres ya. Oke, jadi itu yang saya lihat ya untuk bulan Juli untuk keuanganmu ya. Cuman sakit, ada yang sakit, terus juga ada yang mungkin pengeluarannya tak terduga ya, mungkin servis motor, mobil ya, tapi itu semuanya bisa ya. Kamu HP juga mungkin anakmu banting, kamu servis ya, tapi kamu mengeluarkan uang dengan penuh sukacita ya, dan uangnya balik ya. Begitupun dengan wirausaha, rame jualan ya, kemarin sepi akhirnya rame ya. Jangan takut, rezeki tidak tertukar. Kemarin sepi sekarang digantikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya bisa kamu kerjakan dan hasilnya pun nampak ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, semoga resonate dan bermanfaat, dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.